Halo teman-teman, selamat datang di channel Sangat Random, channel yang membahas kasus-kasus random. Sebelumnya, saya ingin memberi pernyataan bahwa konten ini tidak ada maksud sama sekali untuk memojokkan pihak manapun dan tidak ada maksud buruk sama sekali. Konten ini hanya untuk membuka wawasan kita dan saya berharap kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan kasus ini. Depok, sebuah kota yang terletak di antara Jakarta dan Bogor. Di Jalan Irian Jaya nomor 1 Depok, ada sebuah gereja Katolik yang bernama Gereja Santo Herculanus. Kita berkenalan dulu dengan seorang pembina salah satu jenis kegiatan di gereja itu, yang bernama Syahril Parlindungan Martinus Marbun. Nama panggilannya adalah KKAI. Memiliki gelar SH.MH, yaitu Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Syahril lahir pada 10 Mei 1978. Sekilas tentang Syahril, pada tahun 94, ia bersekolah di SMA Negeri 1, Depok, mengambil jurusan IPS. Ia lulus SMA pada tahun 97, kemudian ia melanjutkan pendidikan di Universitas Katolik Atmajaya, mengambil Fakultas Hukum. Banyak pelatihan dan sertifikat yang sudah ia raih dari tahun 2001 sampai 2009. Karirnya dimulai pada awal Mei 2002 sebagai asisten pengacara di sebuah kantor hukum di daerah Pasar Minggu. Karirnya terus meningkat sampai tahun 2009, ia menjadi seorang pengacara yang kerap menangani kasus-kasus perdata pada sebuah kantor hukum yang berlokasi di tengah kota Jakarta. Flashback ke tahun 1989, ia pernah menjadi seorang putra altar. Putra altar adalah mereka yang membantu imam saat mengadakan perayaan Ekaristi. Di masa kecilnya itu, ia pernah mengalami pelecehan seksual. Ditambah juga, ia pernah melihat aksi tidak terpuji itu. Syahril mulai menulis blog pribadi sejak Agustus 2008. Ada beberapa tulisan yang menunjukkan ia merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Misalnya saja di dalam kalimat ini. I still in between people, but loneliness like I'm in the jungle. Nothing can give me the meaning of this loneliness. Syahril yang berprofesi sebagai pengacara juga aktif melayani di Gereja Santo Herculanus. Syahril menjabat sebagai ketua subseksi Misdinar Dewan Paroki. Misdinar adalah anak-anak yang melayani pastor di pelayanan misa, upacara gereja Katolik. Karena dianggap panutan, oleh pastor Yosef Sirilus Natet, ia dipromosikan menjadi ketua seksi liturgi. Sebagai ketua seksi liturgi, ia memiliki beberapa anak di bawah naungannya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Syahril dengan mudah mendekati korban untuk menjalankan aksi. Sasarannya adalah putra altar yang cenderung pendiam, mengajak korban sesuai dengan kegemarannya, seperti bermain game, kuliner, atau membaca buku, membelikan barang kesukaan korban, dan setelah akrab, mengajak korban jalan-jalan atau menginap di rumah Syahril. Predator seksual itu kerap mendekati calon korbannya dengan cara halus, dengan perangai yang baik. Ia pun membuat grup WhatsApp bersama anak-anak itu. Mereka diwanti-wanti oleh Syahril agar tidak menunjukkan isi grup WhatsApp kepada orang tuanya. Anak-anak yang masih berusia belasan itu menuruti perkataan sang pembina, seperti dicuci otaknya. Di grup WhatsApp tadi, gak cuman kata-kata tidak senonoh, tapi juga banyak foto-foto dan stiker-stiker tidak senonoh. Adapun Guntur, bukan nama sebenarnya, yang pada saat itu berusia 12 tahun, menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya. Waktu itu hari sudah mau siang, kira-kira jam 11 hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019. Di Gereja Santo Herculanus, Depok, Syahril meminta Guntur untuk mengirimkan foto tanpa busana. Awalnya si korban tidak mau, tapi karena ketakutan dan dipaksa terus-menerus,
Akhirnya dikirim juga foto tersebut. Bukannya stop sampai di sana, Syahril malah berkata, "Nanti saya sebar ya, kamu harus nurut sama saya." Korban disuruh datang ke gereja dengan alasan untuk bantu bersih-bersih perpustakaan gereja. Terpaksa korban nurut supaya foto aibnya itu tidak disebar. Akhirnya Guntur dikunci di perpustakaan gereja dan dicabuli di sana. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali Guntur dicabuli si predator dengan tingkat kecabulan yang kian ekstrim. Seiring waktu, pengurus-pengurus lainnya mulai curiga dengan perilaku Syahril yang suka pangku-pangku, peluk-peluk, cium-cium, dan ngelitikin anak-anak misdinar. Sampai akhirnya dibentuk tim investigasi internal gereja. Setelah itu mereka mengundang para orang tua anak-anak yang tergabung dalam kegiatan gereja untuk menanyakan apakah putra-putri mereka menjadi korban pencabulan. Akhirnya, pada awal tahun 2020, kelakuan bejat Syahril tercium oleh orang tua korban-korbannya, termasuk orang tua Guntur. Awalnya Syahril tidak mau ngaku, tapi setelah dibeberkan bukti-bukti, ia tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatan bejatnya. Setelah dibongkar, ternyata predator ini sudah beraksi sejak tahun 2002 dan korbannya sudah mencapai 23 orang. Sang pelaku menuliskan perincian tentang lokasi dan detail perbuatan bejatnya itu. Dan kemudian pada paragraf terakhir, sebelum membubuhkan tanda tangan di atas materai, Syahril berjanji untuk menjauhi para korban. Karena korbannya adalah anak laki-laki di bawah umur, banyak yang merasa malu dan tidak mau menceritakan pada orang lain. Namun, demi ditegakkannya hukum, 2 anak melaporkan kejadian traumatis yang mereka telah alami. Perginya ke UI. Pergi ke UI, ya sudah. Di sana terjadi molested itu. Ya mungkin kita tahu ya yang namanya oral sex ya. Ya, itu yang dilakukan terhadap saya. Sidang pada tanggal 12 Oktober 2020 penuh dihadiri oleh jemaat gereja dan keluarga korban, dengan 4 saksi, yaitu 2 korban dan 2 orang tua korban. Akhirnya pada Rabu 6 Januari 2021, Syahril divonis 15 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan 3 bulan penjara. Ganti rugi korban pertama sebesar 6,5 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Lalu ganti rugi korban kedua 11,5 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Beberapa waktu berlalu, salah seorang umat gereja melihat aktivitas Syahril di Facebook. Syahril aktif memberikan komentar melalui akun Facebooknya, dan fitur direct message-nya juga aktif. Rutan Cilodong, tempat Syahril dipenjara pun segera disidak, dan dicurigai ada oknum yang bermain. Karena ponsel bukanlah barang yang mudah diselundupkan. Pasalnya, di dalam sel tidak disediakan colokan listrik. Sanksi administratif diberikan, yaitu pemutusan hak untuk mendapatkan remisi dan integrasi. Syahril juga ditempatkan di sel isolasi selama 2 kali 6 hari. Pada Senin 24 Januari 2022, meskipun sedang dalam tahanan, Syahril harus kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Depok karena ada korban yang kembali berani bersuara, sehingga diadakan sidang terhadap terdakwa dengan dakwaan yang sama dengan sebelumnya, yaitu pencabulan. Pada hari itu, penasehat hukum Syahril yang bernama Violen sempat memaki ibu korban yang sedang berdoa menunggu jalannya persidangan. Advokat senior Luhut Pangaribuan mengkritik sikap tersebut. Luhut mengatakan perbuatan tersebut masuk kategori pelanggaran kode etik advokat. Sempat juga terjadi adu mulut antara Violen dengan pengacara korban, yaitu Azas Tigor Nainggolan. Melalui video ini, saya ingin berpesan agar kita selalu waspada. Jangan terlena dengan latar belakang pendidikan dan juga jabatan seseorang. Jalin komunikasi yang baik dengan anak, dan saya berharap kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Semoga para korban dapat bangkit melalui trauma yang telah terjadi. Apakah kalian pernah mengalami pencabulan atau mendengar teman Anda dicabuli? Tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda mendapatkan notifikasi saat ada konten baru dari saya. Tetap waspada dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you.